Yo, what's up semuanya? Masih dengan gua Chen di sini, balik lagi di channel QWERTY Komputer. Nah, kali ini di live kali ini gua akan membahas mengenai Rexus Daxa Sfara QW1. Nah, ini udah gua pakai selama 6 bulan sebenarnya. Makanya kenapa judulnya setelah 6 bulan. Jadi ibaratnya lebih ke in-depth review ya mengenai Daxa Sfara QW1. Nah, jadi selama live kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang ingin kalian lempar aja di kolom chatting, nanti akan gua jawab sebisa gua. Nah, pertama-tama mungkin yang pengen gua bahas dulu untuk dari sisi packingannya ya. Nah, gua ganti scene-nya dulu biar kalian bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, kalau misalnya pertama kali lu beli itemnya, kira-kira lu dapetnya kayak gini. Jadi ada soft case-nya atau pouch, terserahlah lu orang mau bilang apa. Intinya ini udah dapat sekalian di packingannya ya. Nah, terus di bagian dalam kalau misalnya kalian buka, itu dia udah sekalian juga dapet kabel-kabelnya. Jadi ini kabel buat ngecas. Bisa kalian lihat di sini. Ini kabel buat ngecas, satunya USB Type C, satunya lagi USB Type A. Nah, USB biasa ya. Kemudian ada lagi untuk kabel jack audionya, yang satu ke Type C, yang satu ke TRRS 3,5 mm. Jadi kalau misalnya mau ke PC, kayaknya lo orang harus siapin audio splitter dari TRRS ke TRS karena jack audio PC itu kan pakai TRS. Selain itu juga di sini ada kartu garansinya. Dia udah kasih kartu garansi juga di sini. Oke. Dan terus ada manual booknya juga. Kayak gini ya. Kemudian ada itemnya. Ini itemnya. Modelnya kayak gini. Ini udah gue pakai selama 6 bulan. Tapi so far kalau gue bilang sih dari sisi bahannya tuh belum ada yang berubah ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, oke, mungkin yang paling pertama kita bahas dulu adalah di sisi desainnya dulu ya. Kita bahas sisi desain dulu. Nah, seperti yang lo orang lihat di sini, ini Daxa Sfara ini desainnya bisa gue bilang headset over ear ya, karena keseluruhan telinga gue itu masuk ke dalam ininya, dalam ear cup-nya. Nah, kemudian dia pakai headband yang modelan bando kayak gini. Udah gitu, ini juga bisa dilipat kayak gini. Ini foldable. Oke, ini foldable headphone. Terus bisa juga diputar kayak gini, rotatable. Nah, jadi kalau misalnya lo orang mau jalan-jalan pakai headset ini, lo bisa taruh di leher, terus bisa dilipat kayak gini. Cuman jeleknya yang gua nggak suka dari desainnya, ini headsetnya kalau misalnya kita putar, ini dia ear cup-nya ngadap luar, bukan ngadap dalam. Jeleknya kayak gitu aja sebenarnya. Dia hadap dalam bukannya hadap luar. Jadi agak aneh kalau menurut gua. Nah, kemudian ini retractable juga ya. Jadi bisa ada adjustment untuk kepanjangan dari headbandnya. Lo orang bisa tarik bagian sini. Kayak gini nih. Nah, jadi kalau ukuran kepala kalian lumayan gede, harusnya ini masih cukup oke lah ya. Aman. Nah, di sini ada kabel-kabel konektornya untuk ke sound drivernya. Tapi kalau untuk kepala gua, so far gua agak mentok ke bagian dalam banget sih untuk ininya. Perpanjangan dari headbandnya. Ukuran kepala gua mungkin gak terlalu gede kali ya. Terus untuk ear cup-nya sendiri, ini bahan ear cup-nya dia pakai pembungkus ear cup yang synthetic leather ya. Terus bahannya juga menurut gue ini cukup halus sih, enak. Jadi ada berasa bahan premium. Terus dari busanya juga ini empuk. Lo orang lihat nih, ini empuk. Jadi dipakai lama bener-bener nyaman banget. Terus selain itu modelan ear cup-nya ini kalau pas kita pakai itu lumayan kedap ya. Jadi isolasi suara dari luar tuh enak banget. Selain itu juga ini ada fitur ANC-nya juga yang nanti akan gue bahas di bagian belakang. Nah, desainnya di bagian pinggir sini, ear cup ini bagian kanan ya. Ear cup bagian kanan ada tombol volume up, volume down yang berfungsi sebagai next previous untuk musiknya juga. Terus ini tombol on off-nya, tapi juga bisa jadi tombol untuk pairing, dan di bagian sisi sini ini ada tombol untuk mode ANC-nya. Terus di bagian bawah
Lu orang bisa lihat mungkin di sini ya. Gue coba tunjukin. Tangan gue agak keringetan jadi agak basah. Di sini ada colokan untuk USB Type-C-nya. Ini buat colokan dari untuk audio kabelnya, mode kabel. Terus ada lampu indikator juga untuk mode ANC-nya, ini di bagian bawah sini ya, LED-nya. Terus di sini ada indikator juga LED. Ini bukan RGB, cuman satu warna aja, warna putih. Oke. Dan ada mikrofon di bagian sini sama di bagian samping sini juga. Ini agak basah tangan gue ya, keringetan. Nah, sebelah sini. Oke. Nah, untuk bagian atas ini kalau misalnya kelihatan nggak ya? Nah, ini kelihatan kan? Ini ada emboss Daksa dan bagian atas juga dibungkus sama bahan dilapisin bahan spons yang menurut gue lumayan oke sih. Oke, mungkin dari sisi desainnya itu aja mungkin yang bisa gue bahas. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas dari sisi spesifikasi teknis kali ya. Nah, gue coba tampilin untuk spesifikasi teknisnya di screen ya, biar lo orang bisa baca juga. Nah, kalau untuk spesifikasi teknisnya kira-kira seperti ini. Ini menggunakan dual connection seperti yang gue bilang tadi. Jadi bisa Bluetooth, bisa juga untuk lewat kabel. Terus ini udah mode low latency untuk gaming menurut Rexusnya sendiri. Nah, untuk baterainya ini dia di 500 mAh. Dan kalau untuk pakai mode Bluetooth, sementara aktif ANC ini bisa tahan diklaim sampai 50 jam. Sound drivernya dia pakai yang ukuran 40 mm, frekuensinya di 20 Hz sampai 20 kHz, tahanannya di 30 ohm. Gua tampilin lagi. Kemudian untuk sensitivitasnya ini di 105 desibel, beratnya juga cuma 266 gram. Ya, ada miss dikit tapi nggak banyak ya. Masih bisa gue bilang cukup akurat untuk penulisan 266 gramnya. Dan ada built-in mikrofon yang katanya ini udah ada noise cancellation juga, yang nanti kita tes di belakang untuk mode mikrofonnya kira-kira suaranya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas untuk build quality-nya dulu ya. Nah, kalau dari menurut gue pribadi sih, selama gue pakai 6 bulan untuk Daksa Sfara QW1 ini, build quality-nya menurut gue ini udah cukup oke. Di sini dia pakai bahan yang tebel banget. Gue nggak yakin ini besi. Kalau yang untuk ini, gue nggak yakin ini bahan besi. Tapi menurut gue ini udah cukup oke. Headbandnya juga cukup lentur dan nggak kaku banget, tapi masih berasa kokoh. Plastiknya juga untuk ini gue nggak berasa kayak plastik murahan ya. Intinya waktu gue pegang barangnya ini feel feel premiumnya ini udah cukup dapet di headset Daksa Sfara QW1. Jadi so far gue nggak terlalu banyak komplain dari sisi bahan atau dari sisi build quality-nya. Nah, sedangkan kalau untuk dari sisi sound profile-nya untuk Daksa Sfara QW1, so far kalau gue tes ya, ini agak V-shape. Jadi di bagian frekuensi mid-nya, di ibaratnya frekuensi berapa ya? Mungkin 500 sampai 1500 Hz. Dia agak cukup turun. Sementara untuk bass-nya agak naik dikit. Dan untuk high-nya ini di 10.000 Hz ke atas ini lumayan naik. Jadi kesannya agak V-shape. Cuman kalau untuk dengerin musik soft dan ya lo-fi, ini menurut gue cukup enak. Tapi untuk bassnya sendiri, dia nggak madi ya. Jadi dentumannya cukup berasa. Dan menurut gue masih lumayan oke untuk dengerin lagu musik-musik kayak EDM gitu, itu masih oke sih. Dan sementara kalau untuk dari noise floor-nya sendiri, kalau misalnya kita nggak putar musik sama sekali, cuman nggak diputar apa-apa, ini noise floor-nya cukup adem ya, nggak ada desis sama sekali. Jadi untuk sound profile dari Rexus Daksa Sfara menurut gue ini udah oke banget, mengingat harganya ini dengan fitur ANC atau Active Noise Cancelling ini udah lumayan murah ya. Ini kalau di marketplace sih nggak nyampe 500, rata-rata sekarang jualnya di 480-an. Nanti kalau kalian tertarik, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Check out dari link itu ya, itu lumayan membantu gue juga karena itu gue dapat komisi coy. Oke, nah selanjutnya mungkin gue bakalan nunjukin untuk
apa ya, tes dari mikrofonnya. Ini sih udah gua konekin ke PC gua ya. Jadi kita coba tes aja langsung ya. Kalau misalnya nggak kedengeran suara mikrofonnya, tolong diinfoin ke gua ya. Kira-kira gimana? Ntar gua mute dulu mikrofon yang ini biar lu orang bisa denger mikrofon yang dari headsetnya langsung. Nah, ini kira-kira suara dari mikrofon dari Rexus Daxa Sfara EQ-W1. Nah, menurut orang gimana? Tadi sih gue udah coba denger ya sebelum gue live, gue udah coba denger. Memang agak berasa sih kompresinya ya. Mungkin karena ini headset Bluetooth yang dikoneksikan otomatis juga lewat Bluetooth. Jadi kompresinya lumayan berasa. Jadi ya mungkin untuk dia meminimalisir latensi juga kali ya. Dan apalagi dia ada fitur noise cancellation, jadi cukup mempengaruhi di kualitas suara, tangkapan suara si yang ngobrol kali ya. Tapi menurut lo orang gimana? Coba tulis di kolom chat atau mungkin yang nonton setelah live ini bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira menurut lo orang masih worth it gak untuk suara mikrofon dari headset ini? Menurut lo orang gimana? Coba. Nah, gue balikin ke mikrofon gue yang ini ya. Oke, itu tadi suara mikrofon dari Rexus Daxa QW1. Nah, kalau biar lo orang nggak penasaran, gue coba tampilin di kamera utama biar lo orang juga bisa lihat lebih detail lagi untuk barangnya kayak gimana ya. Nah, ini kira-kira barangnya seperti ini. Jadi dari modelannya sih Rexus tetap klaim ini kayak dia bilangnya sih tetap Rexus Daxa Sfara QW1 ini adalah headset gaming ya, low latency. Memang waktu gua tes sih latensinya ini hampir nggak berasa ya, udah oke lah menurut gua. Nah, tapi kalau dari sisi desain memang dia nggak agresif, nggak gaming look ya, masih kalem. Jadi buat kita bawa pakai kemana-mana ini masih enak banget gitu loh. Makanya gue so far cukup nyaman dengan headset ini walaupun gue pakai keluar. Kemarin gue pakai berangkat, ini enak sih. Terus untuk mode ANC-nya gue hampir lupa bahas. Untuk mode ANC-nya, active noise cancellingnya, ini untuk harga di bawah 500.000 sih gue bilang ini oke banget ya. Jadi di dalam pesawat itu lumayan apa ya, jadi adem aja gitu, suaranya tuh jadi senyap. Gue pakai buat nonton film di kabin pesawat masih enak. Cuman kalau lu pakai mode kabel, mode ANC-nya ini nggak bisa aktif. Nah, waktu gue di pesawat, waktu nonton gue tambahin beli item ini. Item ini gue beli di Tokped kalau nggak salah 50.000 deh. Nah, jadi tinggal beli ini aja, nanti jack audionya lu colok di sini, gitu kan. Nah, kalau lu mau nonton pakai atau lu pakai headset ini dalam bentuk mode kabel, ANC-nya itu nggak bisa aktif. Cuman waktu gua tes di pesawat dengan mode Bluetooth, ini enak sih. ANC-nya tuh bener-bener oke. Dan bisa gua bilang mungkin kalau dari angka 1 sampai 10, gua bisa bilang untuk headset ini gue bisa kasih skor mungkin 7 sampai 7,5 sih. Jadi gue sangat-sangat impress dengan Rexus Daxa Sfara QW1. Makanya kalau ditanya apakah gue rekomen, kalau misalnya lo orang ada budget untuk beli ini, apakah gue merekomendasikan beli ini, gue sangat-sangat rekomen sih. Ini enak banget. Malah kadang gue di rumah kalau nonton juga gue pakai ini untuk dapetin imersif dari sound movie-nya. Itu enak. Jadi kalau ditanya apakah gue rekomen banget sih untuk Rexus Daxa Sfara QW1. Nah, di marketplace sekali lagi harganya 499. Link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Siapa tahu lo orang tertarik, langsung aja di kolom deskripsi klik linknya, itu bisa langsung ke Shopee dan bisa langsung beli. Nah, kira-kira modelnya sekali lagi gue tunjukin, modelnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi di bagian dalam ini ada
ada tanda left right-nya, jadi nggak mungkin ketukar waktu kita pakai, aman ya. Dan kedalaman dari ear cup-nya juga ini menurut gue oke sih, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dangkal. Jadi waktu gue pakai telinga gue sih nggak kena ke drivernya, masih aman-aman aja. Jadi nyaman lah buat dipakai lama. Paling lama gue pakai ini di kisaran 2 jaman, tapi masih nyaman-nyaman aja. Gue nggak ada rasa sakit di bagian rahang atau telinga gue. Terus untuk performa dari baterainya sendiri menurut gue ini cukup tahan ya. Kalau tadi kan Rexus klaimnya di 5 jam ya. 50 jam untuk mode Bluetooth dengan fitur ANC. Cuman logikanya agak susah ya kalau kita mau tes 50 jam apakah bisa atau enggak, itu agak susah. So far paling lama sih gua pakai ada di kisaran 8 sampai 10 jam nggak gua charge. Ini masih aman-aman aja, dan memang di handphone gua itu waktu gua cek baterainya masih ada 80%. Jadi oke-oke aja sih. Karena lu nggak mungkin juga pakai seharian 24 jam untuk headset ini kan. Jadi pas mungkin lu pakai 12-an jam pulang rumah pasti lu charge juga. Jadi so far menurut gua untuk baterai 500 mAh ini udah cukup aman sih menurut gua. Dan untuk pengecasannya sendiri, kalau dari Rexusnya sendiri dia klaim ini cuma 2,5 jam. Tapi berhubung gua nggak pernah bener-bener habis baterainya, jadi so far gue charge itu mungkin di 1 jam udah full sih. Dan 1 jam sih menurut gue angka yang cukup realistis ya, yang mana itu nggak ngerepotin juga buat kita kalau misalnya kita mau ngecas headset ini, mau kita bawa kemana-mana gitu sih. Nah kalau untuk apalagi yang belum gue bahas ya, ANC-nya udah, baterainya udah, build quality-nya udah. Mungkin apalagi ya? Ada lagi nggak yang belum gue bahas yang mungkin teman-teman perlu tahu dari headset ini? So far sih ini oke sih. Ini oke banget menurut gue. Mantep. Good job Rexus. Mudah-mudahan Rexus lihat video ini dan ya ini keren sih. Dari sisi modelnya juga gue suka. Gue suka agak beda, tapi dibilang beda banget sih enggak ya, tapi oke lah. Apalagi fitur ANC-nya ini sangat-sangat membantu gue kalau gue lagi misalnya lagi duduk di cafe, gue lagi pengen pegang laptop, terus gue mau bener-bener fokus untuk ngerjain sesuatu. Ini fitur ANC-nya nih bagus banget, jujur. Jadi gue sangat-sangat rekomen kalau misalnya lo orang tertarik. Nah, gini kira-kira modelnya ya. Dan ya kalau misalnya lo orang nggak pakai lagi, misalnya udah mau simpen, ini bisa aja dilipat kayak gini nih. Nah udah masuk sini, tinggal tutup, udah selesai. Jadi gimana ya? Convenient untuk harga 499 ini sangat-sangat convenient gitu. Gimana? Ada lagi yang mungkin mau ditanya? Bisa langsung lempar di kolom chat biar gue coba jawab, gue coba tes juga sekalian. Nah, kabelnya juga udah yang model apa ya, braided dan nggak kaku, jadi enak sih. Cuman ya jeleknya dia nggak dapet audio splitter. Jadi kalau misalnya kita mau connect ke PC, lo orang harus siapin audio splitternya juga supaya bisa connect ke PC. Tapi kalau misalnya lo connect ke HP, kalau misalnya HP lo masih punya jack audio, ya enak, tinggal langsung colok aja gitu kan. Sementara yang satu lagi dia pakai Type C. Yang gue salut sih sekarang dia udah Type C ya, karena beberapa headset yang lain kan dia masih menggunakan kabel jack mini USB, belum pakai Type C. Sementara yang ini dia udah pakai Type C. Mantep sih. Gitu. Nah, cuman yang gua belum tahu apakah Rexus siapin untuk spare pengganti dari ear cup-nya atau enggak. Itu yang belum pernah gua cek. Cuman so far setelah gua pakai 6 bulan ear cup-nya tuh masih bagus sih. Belum ada lecet sama sekali. Makanya gue bilang build quality-nya ini lumayan oke sih. Nih, belum ada lecet sama sekali. Ini gue beli bulan Juli 2024.
karena waktu itu gue mau berangkat, terus gue pengen cari hiburan kalau misalnya di pesawat. Jadi gue pikir-pikir, gue tes beli ini worth it atau enggak. Cuman ya ternyata setelah gue beli, gue impress banget dengan Rexus Daxa Sfara yang ini. Mantep gitu deh. Nah, ada lagi nggak? Ini yang nonton nggak ada suaranya nih. Coba mungkin suaranya juga oke sih. Ini gue suka suaranya. Nggak, untuk high-nya tuh nggak nyelekit gitu loh. Suaranya nggak nyelekit. Nah, mungkin gue ganti kamera biar lo orang bisa lihat juga ya. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau misalnya lo dipakai, mungkin tampilannya kayak gini. Nggak terlalu agresif, tapi masih oke ya. Gue suka dengan modelnya sih. Nah, dia juga ANC-nya nih selain ini ya, dia ada mode transparency juga. Jadi kalau misalnya lo orang mau pakai ini misalnya di cafe, tapi takut kayak terlalu budek gitu, lo bisa ganti ke mode transparency. Jadi tinggal pencet aja tombol yang di sebelah kanan sini, dan dia ganti ke mode transparency. Nah, abis itu ANC-nya juga bisa dinonaktifin pakai ini juga. Jadi ada 3 mode, ANC off, ANC on, sama transparency mode gitu. Nah, kalau untuk mode pairingnya dia di tombol on off-nya sih, dipencet, ditahan lama, itu dia langsung masuk ke mode pairing. Nah, untuk matiin juga sama, dia harus pencet agak lama. Jadi itu yang mungkin perlu diperbaiki ya, dia jadinya kayak kadang suka kelewat gitu kan. Terus salah satu minusnya mungkin ya yang bisa jadi masukan buat Rexus, sayang banget sih sebenarnya, udah tampilannya udah keren, build quality-nya udah keren. Terus udah pakai mode ANC juga. Cuman kayak di HP itu kita nggak ada aplikasi untuk mungkin rubah tuning equalizer-nya atau nonaktifin atau aktifin ANC-nya gitu kan. Ya, itu aja sih kurangnya. Cuman balik lagi, ini kan harganya 499 ya. Jadi susah juga ya kalau mau komplain terlalu banyak. Cuman harga segitu. Sementara kalau kita compare dengan Sony XM4 itu kan sekarang berapa ya? 3 jutaan. Nah, kalau nggak salah 3,5 ya. Kalau XM5 kan 4 jutaan ya. 4,5 kalau nggak salah. Ini cuman 499. Jadi sangat-sangat worth it. Nah, di sini Alif bilang lumayan itu buat bawa keluar kota atau naik pesawat. Bener, Alif. Gue sebenarnya pakai ini tuh kemarin. Gue beli justru karena gue mau pakai untuk berangkat. Kan, gue mau pakai buat berangkat, naik pesawat. Jadi gue beli ini. Awalnya gue beli tuh agak ragu. Takutnya pas di pesawat suaranya mengecewakan gitu kan. Tapi pas barangnya nyampe, gue langsung tes kan, penasaran. Kalau misalnya jelek ya gue masih punya waktu untuk gue beli lagi kan yang lebih bagus. Tapi begitu barangnya nyampe, pas gue tes ternyata gue puas sih dengan suaranya, dengan fitur active noise cancellingnya, gue cukup puas. Cuman balik lagi, kalau yang mikrofon tadi itu menurut lo orang gimana? Kalau XM4 sih kemarin gue tes, ya memang menurut gua jauh lebih bagus daripada yang ini. Otomatis harganya jauh beda, kita nggak bisa komplain juga ya. Dan XM4 dia pakai mikrofon lebih banyak daripada ini. Kalau ini kayaknya ya, ini dari Rexus sendiri juga nggak ngasih informasi. Tapi kalau menurut gua lubang mikrofonnya cuma 2 di sini. Jadi mungkin itulah pola tangkapannya mungkin nggak terlalu banyak. Makanya dia agak kesulitan juga untuk tangkap suara kita. Nah, mungkin buat kalian yang telat masuk, gue coba dengerin ke kalian suara mikrofon dari Rexus Daxa Sfara QW1 ini kayak apa. Gue nonaktifin dulu mikrofon yang ini, terus gue ngobrol pakai mikrofon yang ini. Nah, ini suara
dari mikrofon Rexus Daxa Sfara QW1. Cek 12, cek 12. Nah, menurut lo orang gimana? Cukup jelas atau enggak? Terus suara-suara di luar masih kedengeran atau enggak? Gua coba tap-tap meja. Noise cancellingnya kira-kira kayak apa? Pengaruh enggak? Ada efek enggak? Menurut lo orang gimana? Coba di kolom chat bantu kasih komentar kayak gimana. Kalau menurut gue sih gue memang nggak terlalu puas dengan suara mikrofonnya ya. Tapi ya kalau lu pakai headset ini kerja di luar terus buat nelpon, filter telepon masuk masih lumayan lah ya. Masih bisa dipakai. Ya, kayak gitu mungkin. Gimas Manggara, kalau buat mic yang penting ada aja sih. Ya, makanya tadi gue bilang, gue lumayan setuju sih. Jadi, at least waktu kita pakai headset ini di luar lagi kerja, terus tiba-tiba ada telepon masuk, ya kita bisa sambil ini juga kan, bisa sambil jawab teleponnya, dan si penerima telepon juga masih bisa mendengarkan suara kita dengan cukup jelas. Karena temen gue dia kasih komen, katanya ya masih cukup jelas sih, masih lumayan kedengeran gitu loh. Nah, dan ini udah pakai Bluetooth 5.3 ya. Jadi harusnya 5.3 itu bukan harusnya sih. Memang pas gua tes 5.3 ini bisa connect ke beberapa device sekaligus ya. Cuman memang pas kita pakai ini cuman bisa salah satu yang aktif. Buat gaming gimana bro? Nah so far kalau buat gaming menurut gua masih oke. Memang latensinya masih ada, balik lagi. Cuman udah cukup minim lah. Cuman yang pasti kalau misalnya lo orang mau main PUBG, gue nggak nyaranin ini untuk main PUBG karena ya latensinya ini lumayan mengganggu pasti. Tapi kalau main game-game kayak di HP ya, main game di HP kayak misalnya contoh Mobile Legend, ya itu nggak terganggu sih. Kalau guanya nggak terganggu karena latensinya nggak hampir nggak berasa juga, masih oke. Baru join nih, santai. Welcome to the stream. Nah ini udah setengah jam, gue nggak mau untuk review headset ini terlalu panjang karena nanti video ini mau gue upload ke YouTube. Jadi mungkin kita tambah sekitaran 10 menit. Kalau misalnya ada yang mau nanya aja, gue coba jawab dulu. Bukan surround 71 juga buat gaming mungkin kurang ya. Bukan surround 7.1. Ini nggak surround 7.1, ini stereo biasa. Tapi kalau ditanya gua lebih prefer stereo daripada 7.1 untuk main game. Jujur kalau gua apalagi kalau main game kompetitif, gue justru lebih prefer stereo daripada 7.1. 7.1 virtual surround itu bikin kesan luas, jadinya agak ambigu arah suara dari mana. Jadi kadang suara dari kiri, tapi karena dibuat virtual surround, dia agak ambigu, jadi agak serong atau serong depan atau serong belakang dari kiri. Itu justru bikin gue bingung. Makanya kalau gue headset itu drivernya cuman kiri dan kanan, which is harusnya stereo. Nah kalau dibuat virtual surround, gue nggak sih. Kecuali memang kita pakai speaker yang diposisikan 7.1, jadi ada 7 speaker dan 1 sub. Nah itu lebih presisi untuk suaranya seperti apa. Itu gue oke. Tapi kalau untuk stereo dibuat virtual, gue lebih prefer stereo mending gitu loh. Dia mode cuma Bluetooth aja ya bu, nggak bisa dongle. Ya untuk Rexus Vara QW1 ini dia nggak ada dongle sayangnya. Jadi dia cuma mode Bluetooth 5.3 dan mode kabel gitu. Thank you kok infonya. Sama-sama. Ya. Gitu. Untuk baterainya so far gue tiap kali pakai headset ini selalu pakai mode ANC-nya itu on. Dan gue pakai seharian masih tahan. Jadi gue nggak ada komplain ya dengan kemampuan baterainya. So far aman-aman aja. Pas gue pulang rumah sampai di rumah baterainya masih ada. Ya 80 kadang 50 paling tinggi gue pakainya 50%, padahal gue pakai lumayan gila juga. Dan sampai rumah 50% gue charge aman sih, paling sejam udah full, besok udah ready lagi buat gue pakai on the go gitu kan. Jadi untuk baterainya gue nggak ada komplain sama sekali, walaupun ya mungkin seiring waktu namanya baterai itu kan pasti ada degradation process, jadi akan keluar
kemampuan baterainya perlahan-lahan. Indikator ngecharge-nya jelas nggak bro? Indikator ngecharge-nya ini dia di bagian bawah sini. Nah kalau lo orang lihat ini kan ada lampu nih. Nah ini kalau dia baterainya udah low bat, waduh ini dia. Nah ini mungkin ya gue tunjukin pakai tangan. Yang ini LED. Nanti kalau dia ngecas lampunya dia warna biru. Kalau lagi ngecas warna merah, kalau udah full dia warna biru. Nah kalau udah mulai low bat dia bakalan kedap-kedip warna merah. Gitu. Cuma dari proses ngecasnya ini kan menurut gua juga waktu gua tes tuh rata-rata cuma sejam lebih dikit. Jadi oke sih, menurut gua aman, mantap. Gitu deh. Gimana? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nah, so far kira-kira beginilah tampilannya. Tampilan dari Rexus Daxa Sfara QW1. Buat dipakai tiap hari, menurut lo orang gimana desainnya? Masih oke nggak? Apa terlalu kayak robot futuristik gitu? Gue pengen tahu juga preferensi selera lo orang kayak apa sih? Soalnya kalau gue pribadi, ini gue pakai tiap hari sih. Gue kemana-mana pakai juga. Kalau dari busanya bisa di replaceable nggak? Itu yang gue belum tahu sih. Gue belum pernah nyoba untuk buka. Nah, tapi kayaknya ini paten sih ini. Ini kayaknya paten. Gue belum pernah coba buka sih. Nanti gue coba cek ke Rexus. Gue coba tanya. Kebetulan untuk nomor marketingnya juga gue masih punya. Ntar gue coba tanya ke dia kalau Daxa Sfara QW1 ini bisa dibuka apa enggak. Dan ada replaceable-nya enggak. Desainnya simple, keren nih kalau chill di kereta. Yoi, makanya kalau gue sih seneng sih sama desainnya oke. Headset gaming tapi desain look-nya ini enggak agresif. Buat kita pakai kemana-mana masih aman. Begitu. Mantep sih. Nah, gue mungkin untuk sesi terakhir sebelum gue end stream, mungkin gue tunjukin lagi di kamera utama. Nah, kira-kira kamera utama lo orang bisa lihat. Nah, kayak gini mungkin. Jadi ini bisa diputar kayak gini, bisa dilipat juga kayak gini. Jadi buat disimpan ini oke banget. Nah untuk headbandnya ini tipe retractable. Dia tariknya kayak gini. Jadi lumayan gede. Untuk kepala yang gede ini menurut gue masih sangat-sangat aman sih. Drivernya pakai yang 40 mm tapi ear cup-nya udah ear cup yang gede. Jadi masih tergolong headset over ear menurut gue. Nah gitu. So far sih kalau untuk settingan kepala gue dia segini doang, dia tariknya cuma segini, nggak terlalu gede. Nah, kayak gini. Nah di sini ada indikator LED-nya untuk mode Bluetooth atau kabel. Di sini untuk tombol-tombol ininya on off, next, previous atau volume up and down juga bisa. Di bagian bawah ada Type C. Ada lubang mikrofon di sebelah sini. Sama di sini juga ada. Nah, gitu. Kira-kira seperti ini. Warnanya hitam doff, jadi nggak glossy. Ini mungkin lebih ke satin kali ya. Terus di bagian headband juga ada logo Daxa yang di emboss. Ada busa juga di sini walaupun nggak terlalu tebel tapi menurut gue masih aman. Nah untuk busa ear cup-nya juga ini mantep sih, empuk, kalau gue bilang empuk, enak. Nah ini gue nggak tahu ini bahannya metal atau apa, tapi berasa kokoh sih, feel-nya udah kokoh menurut gue. Nah gitu. Oke, mantep nggak? Mantep lah ya. Gila 499 cuy.
499 udah ada mode ANC-nya, udah bisa mode transparent, baterainya dipakai seharian juga masih tahan, ngecasnya cuman ya dia klaimnya sih 2,5 ya, tapi so far yang gue tes sih nggak nyampe 2,5 malah. Terus bisa kabel, bisa Bluetooth udah 5.3, colokannya juga udah Type C gitu. Jadi terus kualitas suaranya juga menurut gua ciamik ya, nggak jelek sih menurut gua. Ciamik, noise floor-nya juga minim banget. Noise floor-nya minim, sound profile-nya gua suka. Untuk dengerin musik menurut gua sound profile yang ini gua cocok. Dia agak V-shape tapi nggak V-shape yang deep banget. Masih netral ke V-shape sih. Agak cenderung ke V-shape gitu. Jadi gua masih bisa tolerate yang menurut gua masih cocok di telinga gua. Dan ya kalau misalnya lo orang tertarik, langsung aja di kolom deskripsi udah gua taruh link pembeliannya. Ya, nanti belinya dari situ biar gua dapat komisi, guys. Dan ya buat lo orang yang nonton ini, enteng nggak bro? 266 gram. 266 gram, enteng sih. Tuh digoyang-goyang tuh nggak lepas dia. Biasanya kan kalau headset tuh udah berat banget, lu goyang pasti lepas. Walaupun clampingnya kenceng, kayak berasa mau terbang dia. Tapi ini aman sih, nggak geser gitu. Oh ya, clamping force-nya juga ini nggak kenceng banget sih, masih nyaman buat kita pakai gitu. Anyway, buat lo orang yang entah yang nonton ini pas live atau yang nonton pas gue upload videonya, gue lagi coba naikin follower di TikTok. Nanti dibantu ya follow TikTok gue, guys. jackly.chen, sama kayak di IG gue. Follow IG gue, follow TikTok gue. Siapa tahu gue bisa bikin bisa semangat juga, bisa tambah semangat gue bikin konten TikTok kalau banyak yang nonton. Buat tipis-tipis bahas hal-hal yang mungkin kadang yang nggak bisa kita bahas di YouTube, yang kadang lebih gampang di TikTok karena apa ya? Karena mungkin bisa langsung point and shoot dari HP gitu kan. Nah, jadi jangan lupa follow IG gua, follow TikTok gua, dan like video ini kalau misalnya kalian suka dengan konten gua yang format seperti ini, gua bahas secara live. Dan jangan lupa subscribe juga kalau belum, aktifkan lonceng kalau misalnya belum, biar lo orang bisa tahu kalau gua lagi live atau kalau misalnya gua udah upload video. Nah, gua akan coba rutin untuk live stream review barang-barang peripheral PC. Mungkin dalam seminggu itu gua usahain minimal 2 kali, antara Senin Rabu atau Senin Jumat. Tinggal nanti lihat ketersediaan barang yang gua lagi punya waktu itu atau waktu gitu kan. Tapi gua usahain minimal seminggu gua live review 2 item. Itu janji gue dipegang. Dan ya mudah-mudahan live review kayak gini semakin hari semakin ramai, biar banyak yang bisa kita bahas, banyak yang bisa gue jawab juga sekalian di live-nya. Oke, stay tune. Gue akhiri dulu live review yang ini. Tapi nanti setelah ini gue beres-beres dulu, mungkin 5 menit, 5-10 menit gue bakalan balik live lagi. Jadi kalau misalnya masih banyak yang ingin kalian tanya, nanti tanya di live yang setelah ini. Oke, mungkin 5-10 menit gue akan balik lagi. Oke, mungkin live ini gue udahan dulu. Gue mau potong karena mau gue upload ke YouTube. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di live setelah ini. Ciao. What?